Everybody tryna figure out your recipe. I'm just tryna get a piece. Baby, I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Definisi terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut suntel. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. Adapun jenis-jenis terumbu karang, yang pertama berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, yaitu ada dua. Yang pertama karang hermatipik dan kedua karang ahermatipik. Yang kedua berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Ada dua, yaitu pertama ada terumbu atau reef, kedua karang atau koral. Yang ketiga ada karang terumbu dan terakhir yaitu terumbu karang. Ketiga yaitu berdasarkan letak, yaitu ada pertama terumbu karang tepi dan kedua terumbu karang penghalang. Bisa dilihat penjelasannya. Bisa selanjutnya ada terumbu karang cincin dan terakhir terumbu karang datar. Terumbu karang cincin atau atlas merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau, sedangkan terumbu karang datar atau gosong terumbu kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Ujung Batu. Yang keempat yaitu terakhir berdasarkan sonasi, ada dua, yaitu terumbu yang menghadap angin, yang kedua terumbu yang membelakangi angin. Berikut ada penghuni di terumbu karang. Yang pertama ada bintang laut. Hewan cantik yang berbentuk bintang ini hidupnya di terumbu karang. Kebanyakan bintang laut bentuknya bercabang 5. Di balik setiap cabangnya, bintang laut mempunyai ratusan kaki kecil. Yang kedua ada teripang. Binatang hitam bertubuh kenyal ini punya pertahanan tubuh yang mirip dengan bintang laut. Ia masih sekeluarga dengan bintang laut. Yang ketiga ada kuda laut. Kuda laut merasa aman hidup di tengah-tengah kawasan terumbu karang. Karena tubuhnya kecil, ia dapat dengan mudah bersembunyi di sela-sela karang. Seringkali ia sulit dibedakan dengan terumbu karang di sekitarnya. Kalau ada ombak datang, ekor kecilnya dengan cepat diikatkan pada terumbu karang terdekat. Kalau sedang santai pun, kuda laut suka mengaitkan ekornya pada ranting rumput laut, akar-akaran atau terumbu karang yang ada di dekatnya. Selanjutnya ada kepiting bakau. Kepiting adalah salah satu hewan yang sering tinggal di kawasan terumbu karang dan di daerah berpasir. Kepiting termasuk hewan yang sangat peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kalau ada gangguan, kepiting akan segera menyelamatkan diri. Terakhir yaitu gerita. Si hewan ini bertangan 8 dan bertubuh lunak, gerakan sangat lambat. Ia tidak bisa berenang, gerakannya hanya merambat-rambat pada bebatuan di terumbu karang. Tubuhnya yang lunak itu akan dengan mudah terombang-ambing oleh gelombang air laut.
Berita senang bersembunyi di sela-sela terumbu karang atau di balik bebatuan besar. Selanjutnya, yaitu manfaat ekologis terumbu karang. Secara ekologi, ekosistem terumbu karang berfungsi sebagai penyangga bagi kehidupan biota pesisir dan lautan. Terumbu karang merupakan lingkungan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu juga sebagai pelindung pantai dari abrasi akibat terpaan arus, angin, dan gelombang. Berikut ada beberapa manfaat dan fungsi dari adanya ekologi terumbu karang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada habitat makhluk laut. Terumbu karang merupakan tempat hidup habitat biota laut. Dikutip dari laman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, terumbu karang adalah tempat berkembang biak, tempat berlindung, tempat pengasuhan, dan penyedia makanan yang berbagai biota laut dari plankton sampai dengan ikan dalam kategori predator tingkat tinggi. Kedua, ada peredam gelombang. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai peredam energi gelombang yang menuju ke daratan. Ketiga, tempat pengendapan. Terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai tempat pengendapan beberapa zat seperti kalsium karbonat. Zat tersebut merupakan salah satu zat yang dapat menambah terjadinya proses pemanasan global. Adanya terumbu karang akan menyebabkan pendapan kalsium karbonat sehingga CO2 yang dilepaskan ke udara. Yang keempat, potensi dan produksi ekonomi di sektor pariwisata. Terumbu karang menyimpan potensi dan produksi ekonomi yang relatif tinggi. Dikutip dari laman perpustakaan Visuni, terumbu karang akan memperindah panorama bawah laut. Hal tersebut tentunya akan mendukung pemanfaatan terumbu karang dalam sektor pariwisata. Berikut upaya melestarikan terumbu karang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kelestarian terumbu karang yaitu melalui sistem perbaikan dan pencegahan. Beberapa kegiatan perbaikan dapat dilakukan terhadap kelestarian habitat terumbu karang sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan atau menghentikan berbagai kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem tersebut. Kedua, penerapan bangunan yang ramah terhadap ekologi. Tiga, perbaikan dalam penerapan habitat terumbu karang. Keempat, pembuatan habitat buatan untuk terumbu karang. Sementara beberapa kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menciptakan habitat terumbu karang dengan baik sebagai berikut. Pertama, melakukan proses mitigasi terhadap perubahan iklim yang mengganggu ekosistem terumbu karang. Kedua, melakukan perlindungan dan penanganan terhadap pencemaran yang merusak ekosistem terumbu karang. Tiga, melarang dan mencegah terjadinya perilaku penangkapan ikan dengan peledak dan racun yang akan mengganggu ekosistem terumbu karang. Berikut ada manfaat terumbu karang. Terumbu karang mengandung berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam, baik secara ekologi maupun ekonomi. Ada dua jenis manfaat terumbu karang, yakni manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat terumbu karang secara langsung bagi manusia adalah sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning. Selain itu, manfaat terumbu karang juga sebagai potensi pariwisata. Saat ini, keindahan terumbu karang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari. Sedangkan yang termasuk manfaat terumbu karang secara tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati.
Berikut jenis-jenis permasalahan akibat ulah manusia pada terumbu karang. Yang pertama yaitu pengambilan terumbu karang secara ilegal. Yang kedua yaitu pembangunan di pesisir pantai. Ketiga, pencemaran limbah dan keempat, ada penambangan. Yang kelima yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Yang keenam, ada penebangan hutan mangrove. Yang ketujuh atau terakhir yaitu pestisida. Itulah 7 penyebab rusaknya terumbu karang yang sangat merugikan bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan di dalam air laut. Meskipun sangat indah, terumbu karang harus selalu dijaga kelestariannya. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga terumbu karang? Terumbu karang merupakan ekosistem yang paling beragam di lautan. Mereka seperti hutan di daratan. Dengan keberagaman tersebut, mereka sangat penting untuk kehidupan manusia. Ada lebih dari 500 juta orang yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Terumbu karang melindungi daratan dari kerusakan yang diakibatkan badan dan topan. Mereka adalah sumber dari berbagai obat-obatan. Dalam buku Rehabilitas Terumbu Karang, karya Guntur, terumbu karang adalah tumpukan endapan yang sangat masif, dihasilkan dari kalsium karbonat yang diproduksi oleh filum Cnidaria. Saat ini keberadaan terumbu karang terancam punah dan harus ada upaya untuk menjaga dan melestarikan. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mengandung sumber daya alam yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Dari itu diperlukan kearifan manusia untuk mengelolanya yang bisa menjadikan sumber daya alam ini menjamin kesejahteraan manusia sepanjang zaman. Berikut yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang, yaitu menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai, menjaga terjadinya erosi, menangkap ikan tanpa merusak karang, tidak mengambil karang dan terumbu karang, pengenalan karang dan terumbu karang sejak dini, sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang.
Selanjutnya ada rehabilitas terumbu karang dengan biorok. Biorok adalah suatu proses teknologi pelapisan mineral yang berlangsung dalam laut. Teknologi biorok yang dikembangkan dengan artificial reef sebagai habitat buatan ini baru pertama kali diaplikasikan di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Peran milenial dalam menjaga ekosistem tersebut. Generasi milenial perlu dididik dengan baik dan tepat agar dapat melestarikan kebersihan dari sampah plastik dan menjaga sumber daya laut yang merupakan salah satu andalan kekayaan di Republik Indonesia. Adapun peran mahasiswa yaitu antara lain sebagai pemberi contoh serta mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melestarikan konservasi karang. Ancaman terhadap terumbu karang di Indonesia datang bertubi-tubi, misalnya pemutihan karang pada tahun 2016 yang cukup masif dan menyebabkan kematian karang di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut Board of Expert Biorok Indonesia ini, pada saat ini sudah banyak usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk konservasi terumbu karang, baik dari perguruan tinggi, pemerintah, dan LSM, serta masyarakat. Misalnya, pada akhir tahun 1999, IPB University mengembangkan teknik restorasi terumbu karang yaitu transpalasi karang bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Asosiasi Eksportir Karang Indonesia.